warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yoga Arif dari kelompok 3. Kelompok kami akan membahas tentang bab 3, yaitu grammar. Grammar atau tata bahasa yang sering disebut context-free grammar sebagai generator bahasa. Pengertian derivasi sangat penting dalam memahami bagaimana string yang dihasilkan dalam tata bahasa. Dalam konteks bahasa, tata bahasa atau grammar adalah sekumpulan aturan yang digunakan untuk membangun atau memvalidasi kalimat bahasa. Seperti dicontohkan dalam kalimat ini, para siswa mempelajari teori automata. Di sini, para siswa sebagai noun, mempelajari di sini sebagai verb, dan teori automata sebagai noun phrase. Ini merupakan bentuk dari kalimat atau pola dari sebuah kalimat. 3.1 Konteks 3.1 Context free grammar. Context free grammar ini mempunyai beberapa komponen, yaitu seperangkat non-termal simbol, seperangkat termal simbol, dan seperangkat aturan-aturan. Berikut adalah pohon derivasi dari sebuah kalimat. Sebuah grammar terdiri dari 4 rupel, yaitu N, sigma, P, S, di mana N adalah finite set non-terminal, sigma adalah finite set terminal, S elemen N sebagai start symbol, dan P sebagai finite subset dari N kali P bintang yang biasa disebut sebagai aturan produksi. Definisi 3.1.2. Misalkan G sama dengan N, sigma, P, dan S menjadi sebuah grammar dengan V sama dengan N union sigma. Selanjutnya masuk ke contoh soal 3.1.3. Di sini misal P sama dengan S menghasilkan AB, S menghasilkan BB, S menghasilkan ABA, S menghasilkan AAB. Sigma sama dengan AB dan N sama dengan S. Kemudian grammar sama dengan N sigma PS. Sisi kiri sebagai aturan produksi dituliskan dengan simbol S, dan sisi kanan sebagai string terminal maka dituliskan SAB, SBB, SABA, dan SAAB. Karenanya language dari grammar dapat dituliskan sebagai berikut: AB, BB, ABA, AAB. Kemudian kita masuk kepada contoh yang lainnya. Kemudian contoh soal berikutnya yaitu ini S menghasilkan ASB epsilon. Kemudian dapat dituliskan sebagai berikut S ASB. Kemudian kita substitusikan S ini menjadi AASB yang didapat dari ini. S menghasilkan ASB, kemudian kita masukkan ke sini menjadi AASBB. Kemudian dapat didefinisikan sebagai berikut: A pangkat N, S, B pangkat N, S, ini epsilon, kita tuliskan menjadi A pangkat N, epsilon, B pangkat N. Karena ini epsilon, maka dapat ditulis A pangkat N, B pangkat N. Kemudian menghasilkan language grammar sama dengan A pangkat N, B pangkat N, di mana N lebih dari sama dengan 0. Contoh 3.1.10 ini sama dengan contoh sebelumnya. Kemudian selanjutnya 3.2
pohon derivasi yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penurunan pohon. Sebelumnya, sebuah pohon itu adalah suatu graf yang terhubung tidak sirkuler. Tidak sirkuler maksudnya adalah tidak melingkar, yang memiliki satu simpul node atau vertex, disebut akar atau root, dan dari situ memiliki lintasan ke setiap simpulnya. Untuk graf pohon sendiri bentuknya seperti ini, dan graf sirkuler itu adalah ini. Garisnya menyambung setiap simpul. Pohon penurunan atau derivation tree atau parse tree berguna untuk menggambarkan bagaimana memperoleh suatu string atau untai dengan cara menurunkan simbol-simbol variabel atau simbol non-terminal menjadi simbol-simbol terminal. Setiap simbol variabel akan diturunkan menjadi terminal, sampai tidak ada yang belum tergantikan. Untuk contohnya, kita memiliki aturan produksi S bisa diturunkan menjadi AB, menjadi A besar dan B besar, kemudian A diturunkan menjadi A kecil dan A besar, atau bisa juga diturunkan menjadi A kecil. Dan B bisa diturunkan menjadi B kecil dan B besar, atau diturunkan menjadi B kecil. String yang diminta adalah AA, BBB. Hasil penurunannya ialah S kita turunkan menjadi A besar dan B besar. Kemudian yang variabel A, simbol variabel A diturunkan menjadi A dan A kecil dan A besar. Kemudian diturunkan lagi yang A besarnya menjadi A kecil. Kemudian tinggal simbol variabel yang tersisa ialah B. B diturunkan menjadi B kecil dan B besar. Kemudian B besarnya lagi diturunkan kembali menjadi B kecil sesuai aturan produksi. Untuk bentuk pohonnya ialah seperti ini. S menurunkan A dan B, kemudian A-nya diturunkan menjadi A kecil dan A besar, dan A besarnya diturunkan menjadi A kecil. Dan untuk yang B, diturunkan menjadi B kecil dan B besar. Lalu B besarnya lagi diturunkan menjadi B kecil dan B besar. Lalu B besarnya diturunkan lagi menjadi B dan menjadi simpul terakhirnya ialah AA, B, B, B. Selanjutnya proses penurunan atau parsing. Ada dua tipe proses penurunan, yaitu leftmost derivation, yaitu simbol variabel yang paling kiri diturunkan terlebih dahulu, dan rightmost derivation, yaitu simbol variabel yang paling kanan diturunkan terlebih dahulu. Untuk yang leftmost itu ialah contohnya seperti ini. Kita mempunyai string A besar, B kecil, dan B besar. Nah, yang kita turunkan adalah yang sebelah kiri dulu. Misal, A-nya diturunkan menjadi A kecil dan A besar. Sisanya adalah B, B besar. Nah, di sini masih ada simbol variabel. Maka yang diturunkan adalah yang sebelah kiri dulu hingga menjadi simbol terminal. Misal kita turunkan menjadi A, B, B. Dan kemudian yang diturunkan adalah tinggal yang kanannya, terakhir yang kanan.
karena yang lainnya sudah simbol terminal. Nah, untuk yang right mouse-nya adalah kebalikannya. Kita akan menurunkan B dulu. Misal di sini kita turunkan menjadi B, kecil lagi, lalu besar. Nah, yang di kanan masih ada simbol variabel, maka kita turunkan lagi B ini sampai menjadi simbol non-terminal atau simbol variabel. Misalnya B kita turunkan menjadi A. Nah, ini sudah menjadi terminal semua. Tinggal yang sebelah kiri yang ini yang belum menjadi simbol terminal, maka ini yang diturunkan. Untuk contohnya, di sini kita memiliki aturan produksi S diturunkan menjadi A kecil, A besar, dan S besar, atau bisa diturunkan menjadi A kecil, kemudian A bisa diturunkan menjadi S besar, B kecil, dan A besar, atau bisa diturunkan menjadi B kecil dan A kecil. String yang diinginkan ialah AA, BB, dan AA. Untuk leftmost derivation, yaitu diturunkan yang paling kiri dulu. S diturunkan menjadi A kecil, A besar, dan S besar. Nah, dari A dan S ini diturunkan adalah yang sebelah kirinya, yaitu A-nya dulu. A diturunkan menjadi S besar, B kecil, dan A besar. Nah, dari ketiga simbol variabel ini, yang diturunkan adalah yang sebelah kiri dulu, yaitu S besar. S besar diturunkan menjadi A kecil, kemudian yang sebelah kiri lagi yaitu A besar diturunkan menjadi A kecil. Dan untuk simbol variabel terakhir yang diturunkan ialah S besar diturunkan menjadi A kecil. Dan untuk yang rightmost derivation-nya ialah S diturunkan menjadi A kecil, A besar, dan S besar. Yang diturunkan antara keduanya ialah yang S, karena dia di sebelah kanan. S diturunkan menjadi A kecil, lalu simbol variabel yang tersisa ialah hanya A besar. A besar diturunkan menjadi S besar, B kecil, dan A besar. Di antara S besar dan A besar, yang diturunkan adalah yang sebelah kanan, yaitu A besar diturunkan menjadi A kecil, dan kemudian yang terakhir ialah hanya tersisa S besar. S besar diturunkan menjadi A kecil. Untuk gambar pohonnya ialah seperti ini. S diturunkan menjadi A kecil, A besar, dan S besar. Kemudian A diturunkan menjadi S besar, B kecil, dan A besar. S ini diturunkan menjadi B kecil, lalu B ini tidak bisa diturunkan lagi karena sudah simbol terminal. Kemudian A besarnya diturunkan menjadi B kecil dan A kecil. Untuk yang S besar ini diturunkan menjadi A kecil dan kemudian terbentuk string A kecil, B kecil, B kecil, A kecil, dan A kecil, AA, BB, AA. Walaupun proses penurunannya berbeda, namun untuk pohon penurunannya tetap sama. Terima kasih, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, masih di bab derivation trees ya. Derivation trees, tapi saya akan menjelaskan yang ambiguity ya. Ini saya sudah rangkum sedikit, insya Allah ini sudah lengkap sih ini. Ambiguitas itu kodoi artian atau makna ganda terjadi jika terdapat lebih dari satu pohon penurunan yang berbeda untuk memperoleh satu untai. Nah, contoh yang pertama, aturan produksi.
S bisa turun ke A atau B, S menekan A atau B. Terus A menurunkan A kecil, B menurunkan A kecil. String yang dicari A. Nah, cara satu, X bisa menurunkan ke A besar, terus menurunkan ke A kecil. Cara duanya, X bisa menurunkan ke B besar, terus B besar menurunkan ke A kecil. Sederhananya gitu. Terus lanjut ke contoh soal kedua ya. Di contoh soal kedua ini aturan produksinya S bisa menurunkan ke SBS, bisa ke SCS, bisa juga ke A kecil. Nah, di sini string yang dicari A baca. Cara pertamanya bisa dengan S menurunkan SBS. Di sini S-nya bisa turun ke SCS, terus S-nya yang depan, yang head-nya ini bisa turun ke A kecil, terus S tengahnya ini bisa turun ke A kecil, terus S tailnya yang terakhir ini bisa turun ke A kecil. Jadilah A baca. Nah, cara kedua juga bisa dengan S turun ke SCS. Tadi kan yang cara pertama SBS ya, ini yang kedua SCS. Terus S-nya ini berubah jadi A kecil di sini, lalu S yang tengah ini berubah jadi A kecil, baru yang terakhir ini berubah jadi A kecil. Jadi hasilnya sama A baca. Nah, dari dua contoh tersebut berarti kan dua cara yang berbeda tapi dapat membangkitkan string yang sama ya. Itu yang disebut ambiguitas. Ini contoh pohon derivasinya. Ini pohon derivasi 1 soal 1 ini, pohon derivasi 2 dari soal 2 ini. Begini. S turun ke SBS, terus S tailnya ini turun ke SCS, terus S nya ini turun ke A, S nya turun ke A, ini headnya juga turun ke A. Yang kedua juga sama, SCS, terus S nya turun ke A, terus S headnya ini turun ke SBS, S nya ini turun ke A, S nya turun ke A. Begitu. Kesimpulannya, ambiguitas dapat menimbulkan masalah pada bahasa-bahasa tertentu, baik pada bahasa alami maupun pada bahasa pemrograman. Bila suatu struktur bahasa memiliki lebih dari satu dekomposisi dan susunannya akan menentukan arti, maka artinya menjadi ambigu. Sekian penjelasan ambiguitas dari saya. Jika nanti ada yang masih bingung dapat ditanyakan langsung saat saya presentasi ya, atau nanti akan dijawab oleh Ibu Kartika selaku dosen pengambil mata kuliah teori bahasa otomata. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan untuk bagian 3.3 regular grammar. Definisi 3.3.1. Sebuah CFGG sama dengan N sigma P S dikatakan linear jika setiap aturan produksi G memiliki paling banyak satu simbol non-terminal. Di sisi lain, ini adalah A turunan alfa anggota P, maka alfa anggota sigma asteris atau alfa sama dengan XBY. Untuk beberapa X, Y anggota sigma asteris dan B anggota N. Eksempel 3.3.2 diberikan CFG pada contoh pada eksempel 3.1.8, 3.1.9 dan 3.1.11 jelas linear, di mana CFG pada contoh 3.1.12 merupakan tidak linear. Jika G adalah linear grammar, maka setiap
maka setiap turunan di G adalah yang paling kiri turunan, gitu juga turunan paling kanan. Sebuah linear grammar G sama dengan N sigma P S dikatakan linear kanan jika simbol non-terminal sisi kanan setiap aturan produksi jika ada muncul di ujung kanan. Artinya sisi kanan dari setiap aturan produksi berbentuk string terminal yang diikuti paling banyak satu simbol non-terminal seperti yang ditunjukkan di bawah ini. A turunan X atau A turunan XB. Untuk beberapa X anggota sigma asteris dan B anggota N. Demikian pula linear grammar kiri didefinisikan dengan mempertimbangkan aturan produksi dalam bentuk berikut. A turunan X atau A turunan BX untuk beberapa X anggota sigma asteris dan B anggota N. Karena kesamaan dalam definisi linear grammar kiri dan linear grammar kanan, setiap hasil yang benar untuk satu dapat ditiru untuk mendapat hasil paralel untuk yang lain. Jadi di sini intinya untuk linear grammar kiri dan linear grammar kanan itu untuk mendapatkan hasilnya sama saja. Jadi bisa dikatakan mereka itu paralel. Untuk example 3.5, sebuah CFG yang diberikan dalam example 3.1.8 ini merupakan sebuah linear grammar kanan. Untuk language-nya A pangkat K, di mana K lebih dari sama dengan 0, ekuivalen dengan linear grammar kiri yang diberikan oleh aturan produksi berikut. S turunan SA di mana epsilon. Example 3.3.6 kami memberikan linear grammar untuk language L sama dengan X anggota AB asteris di mana mutlak X A sama dengan 2N plus 1 untuk beberapa N. Kami memahami bahwa simbol non-terminal dalam tata bahasa mempertahankan properti string yang dihasilkannya atau setiap kali muncul dalam turunan. Simbol tersebut menentukan properti string parsial sejauh ini yang dihasilkan turunannya. Sejak kami mencari linear grammar kanan untuk language, setiap aturan produksi akan memiliki paling banyak satu simbol non-terminal di sisi kanannya, dan karenanya pada setiap langkah internal dari turunan yang diinginkan, kami akan memiliki tepat satu simbol non-terminal. Jadi gini, di setiap aturan produksi tersebut hanya terdapat satu simbol non-terminal. Sebenarnya untuk yang genap dan ganjil dari bilangan AS menghasilkan sesuatu yang begitu jauh. Untuk melacak informasi paritas, kita membutuhkan dua simbol non-terminal, katakanlah O dan E, masing-masing untuk ganjil dan genap. Pada awal penurunan, kami akan menghasilkan jumlah simbol 0. Umumnya, angka genap dari AS dengan demikian diharapkan simbol
non-terminal E menjadi simbol awal linear grammar yang diinginkan, sedangkan E menghasilkan simbol terminal B. Turunannya dapat dilanjutkan dengan simbol non-terminal E. Sedangkan jika salah satu A dibangkitkan, maka kita ubah ke simbol O. Karena jumlah AS yang dihasilkan sejauh ini akan menjadi ganjil dari genap, demikian pula kami beralih ke E untuk menghasilkan A dengan simbol O, dan terus dengan O untuk menghasilkan simbol BS. Tepatnya kami sudah mendapatkan aturan produksi berikut ini. Atau ini bisa disingkat dari semua aturan produksi yang dijabarkan tadi. Ini singkatannya E turunan dari BE atau AO, O turunan dari BO atau AE. Jadi ini adalah kesimpulan dari yang dibahas di atas tadi. Sejak kriteria kami adalah untuk menghasilkan string dengan jumlah ganjil AS, kami dapat menghentikan penurunan untuk dilanjutkan di O. Artinya kami perkenalkan aturan produksi berikut. O turunan dari epsilon. Oleh karena itu kita memiliki linear grammar kanan sama dengan linear grammar kanan G sama dengan buka kurung EO, kurung kurawal A B tutup kurung kurawal E P E, di mana P memiliki 3 produksi yang ditentukan di atas. Sekarang kita dapat dengan mudah mengamati bahwa L dalam kurung G sama dengan L. Sini kita langsung saja ke teorema. Bahasa yang language yang dihasilkan oleh linear grammar kanan adalah teratur, apalagi untuk setiap bahasa biasa. Apalagi untuk setiap language biasa ada linear grammar kanan yang menghasilkan language. Bukti elegan dari teorema ini akan membutuhkan beberapa konsep lagi dan karenanya ditunda ke bab selanjutnya. Nah, untuk bukti ini bisa dilanjutkan untuk ke bab 4. Definisi 3.3.8. Linear grammar kanan juga disebut sebagai linear grammar regular karena linear grammar kiri dan linear grammar kanan setara. Linear grammar kiri juga secara tepat menghasilkan grammar regular. Karenanya linear grammar kiri juga disebut dengan linear regular grammar. Contoh example 3.3.10 untuk bahasa X anggota kurung kurawal buka kurung kurawal AB tutup kurung kurawal asteris, di mana AB adalah substring dari X yang dapat dihasilkan dengan regular grammar S turunan AS atau BS atau ABA, A turunan AA, A kecil A besar, atau B kecil A besar atau epsilon. Example 3.3.11 pertimbangkan linear grammar regular dengan aturan produksi berikut. S turunan A kecil A besar atau B kecil S besar atau epsilon. A besar turunan diturunkan A kecil S besar atau B kecil A besar.
catatan bahwa tata bahasa menghasilkan himpunan semua string AB yang dimiliki oleh elemen ganjil AS. Eksempel 3.3.12, pertimbangkan bahasa yang diwakili oleh regular expression A pangkat asteris, B pangkat plus di atas AB, yaitu A pangkat M, B pangkat M anggota dalam buka kurung kurawal A, B, tutup kurung kurawal, asteris, di mana M lebih besar sama dengan 0, N lebih besar sama dengan 1. Dapat dengan mudah diamati bahwa regular grammar berikut menghasilkan language S diturunkan A kecil S besar, atau B besar diturunkan B kecil B besar, atau B kecil. Example 3.3.13, grammar dengan aturan produksi berikut jelas teratur. S diturunkan B kecil S besar, atau A kecil A besar. A besar diturunkan B kecil A besar, atau A kecil B besar. B besar diturunkan B kecil B besar, atau A kecil S besar, atau epsilon. Dapat diamati bahwa language X anggota buka kurung kurawal AB tutup kurung kurawal pangkat asteris, di mana mutlak X A sama dengan 2 mod 3 adalah sebuah grammar. Example 3.3.14, pertimbangkan language L sama dengan X anggota 0 plus 1 asteris pangkat asteris, di mana mutlak X 0 adalah genap jika maka mutlak X 1 adalah ganjil. Ya, sekian pembahasan dari bab 3.3 yang untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan subbab 3.4 ya, representasi graf berarah. Graf terdiri dari sebuah himpunan elemen yang disebut vertex atau simpul yang dilambangkan dengan huruf V, dan sebuah himpunan elemen yang disebut busur atau edge yang dilambangkan dengan huruf E. Graf merupakan kumpulan dari simpul dan busur yang secara matematis dapat dituliskan sebagai G sama dengan V E. Edge yang dilambangkan dengan huruf E menghubungkan dua vertex yang dilambangkan dengan huruf V. Pada graf berarah, urutan vertex memiliki arti dan setiap edge memiliki arah. Contoh, diberikan sebuah linear grammar atau regular grammar yaitu G sama dengan N, T, P, S. Tentukan graf berarah VE di mana vertexnya adalah V sama dengan N union lambang dolar dengan simbol baru yaitu lambang dolar, dan edge adalah E dibentuk sebagai berikut. Yang pertama, B elemen dari E, XB elemen dari P untuk beberapa X elemen dari T star. Yang kedua, lambang dolar elemen dari E, X elemen dari B untuk beberapa X elemen dari T star. Pada kasus ini, busur dari A ke B dilambangkan dengan X. Ada contohnya. Contoh 3.4.2, graf berarah dari grammar yang ada pada contoh 3.3.10
adalah sebagai berikut. Ini tadi di subbab ketiga ya. Ini S dapat menurunkan V kecil S, BS, B kecil A dapat menurunkan A kecil A, B kecil A, dan epsilon. Nah, ini adalah gambaran grafnya. Kenapa bisa begini? Nah, start ya, ini dapat menurunkan A kecil S. A kecil ini terminal untuk mengembalikan nilai ke S. Nih, jadi di sini mengembalikan nilai ke S kayak looping gitu ya. Ini sama yang kedua, B kecil S. B kecil mengembalikan nilai ke vertex S. Nah, karena ini vertexnya A, jadi AB kecil ini adalah terminal untuk menghubungkan vertex S ke vertex A. Nah, setelah ada di vertex A, ini sama juga. A kecilnya adalah mengembalikan nilai ke vertex A. B kecilnya mengembalikan nilai ke vertex A. Nah, karena sudah tidak ada vertex yang dijelaskan di sini, maka epsilon ini menghubungkan vertex A ke vertex akhirnya, ke nilai akhirnya di sini dalam gambar ini. Contoh satu lagi ya, contoh 3.4.4. Graf berarah dari gambar yang ada di contoh 3.3.12 adalah sebagai berikut. Ini juga sama nih, ini juga ada di subbab ketiga tadi. S dapat diturunkan menjadi A kecil S atau B juga dapat diturunkan menjadi B kecil B atau B. Sama persis kayak yang di atas ini caranya. Jadi start, ini A kecilnya ini mengembalikan nilai ke S. Nah, setelah itu karena ini tidak ada terminalnya ya, tidak kayak yang ini ya, jadi epsilonnya otomatis akan menghubungkan nilai S ke B. Jadi otomatis setelah di B ini B kecilnya mengeluarkan nilai ke vertex B. Setelah itu karena ini tidak ada vertex yang ditulis di sini, berarti B kecil ini terminal ini akan menghubungkan B ke vertex akhir di lambang gambar ini, lambang spesial ini. Jadi gambar dapat dipresentasikan menggunakan graf berarah dengan jalur yang dimulai dari S yang merupakan simbol awal, ini ya simbol awal ya, dan lambang dolar ini adalah simbol spesial. Ini simbol spesial. Selanjutnya adalah derivasinya. Derivasinya itu gini ya. S menurunkan A kecil S, ini menurunkan A kecil S, terus S nya ini menurunkan A kecil S lagi, terus S nya baru menurunkan B besar ini ya, terus B besarnya ini baru menurunkan B kecil. Kalau digambarkan dengan graf berarah seperti ini, S menurunkan A kecil S, terus S nya menurunkan A kecil S lagi, ini menghubungkan ini A kecil sebagai penghubung ya. Terus setelah itu S nya ini akan menurunkan B, dan berarti otomatis diisi epsilon untuk menghubungkan terminal S ke B, maka di sini diisi epsilon. Setelah itu B ini menurunkan B kecil yang berupa terminal. Nah, terminal ini berfungsi untuk menghubungkan terminal vertex B ke vertex akhirnya, yaitu lambang dolar ini. Nah, begitulah kira-kira penjelasan dari saya ya tentang subbab 3.4 di graph representation ini, representasi graph berarah ya. Selama ini saya mendapat subbab berakhir, maka berarti penjelasan dari kelompok ini sudah selesai. Jika ada kesalahan dalam penyampaian oleh saya dan juga teman-teman saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan terima kasih sudah menonton sampai habis pemaparan dari kami.